Ya, Mas Eka ini satu figur yang menurut saya sih sangat-sangat inspiratif gitu buat para pecinta apa ya proses kreatif lah gitu ya, mau menulis, mau membuat film gitu. Bagaimana dia bisa bersenang-senang gitu, bermain gitu dengan dunianya, dan khususnya balik lagi ke seperti Dendam ini gitu. Itu yang saya juga takjub itu adalah campuran antara dunia kenyataan yang sekarang saya rasakan ini kontemporer gitu dengan hal-hal yang sifatnya memori dan mimpi dan fantasi itu menjadi sebuah kenyataan yang relevan gitu, dan terus sifatnya diskusi gitu antara karya dan kenyataannya itu punya energi untuk terus berulang menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang kemudian bisa kita pakai untuk memicu imajinasi kita juga, atau keinginan kita untuk mencari lebih tahu lagi gitu. Itu menurut saya sih kemampuan yang luar biasa lah dari seorang kreator atau author yang di berbagai macam bidang, dan itu saya belajar banyak juga dalam proses ini gitu. Saya meskipun baru dekat sekitar 2015 sebenarnya jauh sebelumnya sudah sangat lumayan memperhatikan gitu, karena saya rasa saya selalu suka dengan seniman atau orang yang kerja di dunia seni yang di satu sisi dia punya semacam keseriusan, sangat peduli dengan aspek-aspek artistik, aspek-aspek keterampilan dalam bidangnya, tapi pada saat yang sama ada aspek-aspek yang main-main dan tidak alergi terhadap katakanlah pop culture yang kadang-kadang ya kita sering melihat ya ada orang yang saking seriusnya begitu alergi terhadap pop culture gitu. Saya justru pengen senang dengan orang-orang yang bisa enjoy, tidak terlalu alergi. Dan ya saya lihat misalkan di film-film Edwin yang kadang-kadang bahkan lihat dari judulnya aja sangat lucu dan sangat kayak ya ada kesan main-mainnya, kayak ngomongin kayak babi buta pengen terbang gitu. Saya tidak pernah membayangkan bahkan film-film Indonesia tahun 90-an pakai judul seperti itu gitu. Atau waktu saya nonton film pendek, saya lupa nonton film pendeknya di mana waktu itu ya. Mungkin masih di Jogja waktu itu, yang Sebatang Kara itu. Sebatang pohon. Itu kan juga kayak main-main dari istilah yang kita tahu kayak anak sebatang kara, dia dibulak-balik gitu. Saya senang dengan cara relax bermain-main seperti itu gitu. Dan buat saya itu membuat ya kalau saya membayangkan semacam list filmmaker di kepala saya waktu itu, ya Edwin ada di salah satu list di situ yang kayaknya kalau suatu ketika punya kesempatan untuk bekerja sama sangat mungkin dan terbuka gitu. Dan ya ketika Edwin saya lupa apakah Edwin duluan datang atau saya sudah pernah ngomong dulu dengan agensi saya waktu itu. Saya bilang saya hanya mau ngelepasin novel ini kalau jelas siapa sutradaranya gitu. Buat saya itu sangat penting gitu. Saya ya buat saya itu sangat penting. Bahkan saya minta kalau sutradaranya ganti, segala hal harus dibicarakan ulang kembali gitu. Karena buat saya sebuah film ya nasib masa depannya ada di sutradaranya gitu. Jadi buat saya sangat penting siapa yang akan memegang gitu.